மட்டும் என் ரத்தமா இல்லைனா அங்க போட்ட அத்தினி பேர்ல நீயும் ஒருத்தனா இருந்திருப்ப. Paginya, Ryan dan dua adiknya pun pura-pura angkut barang menuju toko tempat jualan mereka agar orang-orang tidak mencurigai keterlibatan mereka dalam pembantaian semalam yang setelah seharian beraktivitas dan pulang kembali ke rumah, Ryan kembali dibuat kesal dengan tingkah si Mutu yang ngide untuk mengambil alih bisnis dan wilayah kekuasaan Durai ini tanpa sadar jika hal itu justru akan mempermudah mereka untuk ditemukan. டேய், உன்னால சும்மா இருக்க முடியாதடா? Kabar kematian Durai pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Semua orang penasaran dengan siapa sosok yang berani melakukan hal itu. Tidak sedikit yang berteori jika itu dilakukan oleh kelompok preman baru yang berasal dari luar. Sehingga Setu yang sama-sama penasaran pun memerintahkan semua anggotanya untuk mencari tahu informasi akurat tentang sosok yang sudah melakukannya. Tak butuh waktu lama bagi Setu dan anak buahnya untuk mencari jawabannya. Mereka langsung menelpon Ryan dan memintanya untuk datang ke markas. Untuk pertama kalinya, Setu akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang meringankan pekerjaannya, yaitu menghabisi musuh bebuyutannya. Dengan raut wajah yang excited, Setu terus bertanya tentang bagaimana cara Ryan menghabisi Durai dan seluruh pasukannya, di mana Ryan terus berkelak untuk tidak mengakui semua itu. நீங்க தப்பா நாளையிட்டான்ட்டீங்கண்ணா. Tak hanya itu saja, Seto bahkan meminta Ryan untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun sekali lagi, Ryan tidak akan pernah tertarik dengan dunia preman dan terus meyakinkan jika Seto salah orang. அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? Setelah Ryan pergi, si Setu langsung bisa menebak jika dialah orangnya. Meski Ryan terus berkelak dan tidak mengaku, tetapi tatapan matanya tidak bisa bohong. Bahkan Setu mengaku sempat deg-degan dan tak bisa berkata apa-apa. Karena Ryan tidak berada di pihak siapa-siapa, Setu pun menganggap jika Ryan bisa menjadi ancaman suatu hari nanti dan tidak tertutup kemungkinan nasibnya akan berakhir seperti si Durai. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, Ryan harus dihabisi untuk selamanya. நம்ம தானே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கண்ணா. Di malam itu juga, ketika Ryan baru selesai meminjam uang di Bank Embok untuk biaya pernikahan adiknya, anak buah Setu yang dipimpin langsung oleh si ajudan pun terlihat sudah berada di posisi mereka masing-masing. Alih-alih menghabisi Ryan secara senyap dan terstruktur, si ajudan justru harus dibuat panik tatkala satu persatu anak buahnya hilang tak bisa dihubungi. இஸ்திகடை தாண்டானடா. Dan mereka pikir mudah membunuh Ryan. Mental baja yang ditempa sejak kecil dan naluri bertahan hidupnya membuat Ryan menjadi sosok monster yang susah dikalahkan. Sehingga semua preman pun dengan mudah dihabisi terkecuali si ajudan yang sempat berhasil kabur. Jasad-jasad hasil pertarungan itu pun dibawa ke bagian forensik, di mana si komandan diberitahu jika bekas luka para korban ini aneh dan tak biasa, tampak seperti jarum panjang tajam yang memang itulah senjata ciri khas Ryan, yaitu batang besi yang lurus dan tidak banyak neko-neko. Pada akhirnya si komandan pun sadar jika pelakunya bukan dari kalangan preman, tapi hanya dilakukan oleh satu orang dan ia akan menemukan siapa orang tersebut. சார் அவன் பேர் முத்துவேல் ராயன் சார். நம்ம அவன் சேதோட ஆளுன்னு நினச்சோம். Sembari Ryan dan adik-adiknya menyiapkan pernikahan Durga, si komandan terus mencari informasi terkait sosok pelaku yang pada akhirnya si komandan berhasil mendapatkan nama Ryan dan mulai terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung. சார் அவனே சார். Di tengah kesibukan menjelang pernikahan Durga, Mutu si beban justru harus ketiban masalah lain tatkala Mega kekasihnya diketahui hamil. Sehingga selain harus memikirkan biaya pernikahan Durga adiknya, Mutu juga harus mendapatkan uang cepat untuk persiapan menyambut kelahiran bayinya. Mutu pun mulai mendatangi satu persatu tempat usaha untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Tapi dari semua tempat yang ia datangi, tak ada satupun yang bisa membantu sehingga Mutu harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang dengan lebih cepat.
Singkat cerita, tibalah hari di mana Durga akan menggelar pernikahan esok pagi. Ryan bersama Sekar pun berbincang terkait masalah si Seto yang bisa saja menyerang kapan tahu. Sehingga sebelum menjadi wali dalam pernikahan Durga esok pagi, Ryan harus menghabisi Seto malam ini juga dan meminta tolong kepada Sekar yang ia anggap seperti ayah sendiri untuk titip Durga, adik kesayangannya, apabila ia tidak kembali dengan selamat. நான் நீ இருக்கிற தைரியத்தில் தான் நான் போகிறேன். Sendirian, Ryan akan mendatangi Seto di kediamannya, di mana Ryan sama sekali tidak punya firasat buruk saat menemukan kunci gembok yang sudah terbuka. Seolah sengaja dipersilahkan masuk dan benar saja, alih-alih menemukan Seto dan pasukannya, Ryan justru malah menemukan Durga yang tengah dalam kondisi terikat yang diculik sejak tadi siang saat berada di rumahnya. Donyo, ini semua ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Seto, di mana Ryan dan Durga pun harus bertahan dari belasan preman bersenjata yang siap menghabisi mereka berdua. Dan Ryan berhasil membawa Durga keluar, tapi karena jumlah para preman terlalu banyak dan terus saja bermunculan, ia pun mendapat kesulitan untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Durga berhasil diculik oleh anak buah Seto yang lain dengan Ryan yang gagal menyelamatkannya. Dan sungguh Ryan termasuk itu semua akan sangat dibuat terkejut tatkala melihat Mutu dan Manik ada di sana berada di pihak preman. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat Ryan mencoba memberitahu tentang Durga yang diculik, Mutu Psikoploy pun malah menikam Ryan. Begitu juga dengan Manik yang juga ikut menikamnya dan langsung lari meninggalkan kakak kandung mereka tergeletak sendirian tak berdaya. Tak lama setelah Mutu dan Manik pergi, muncullah Durga yang dilepaskan para preman. Ia segera membawa Ryan yang terluka menuju klinik terdekat, dengan Sekar juga ada di sana yang ikut membantu. Di markas Seto sendiri, kita akan melihat kemunculan Mutu dan si Manik yang ternyata diam-diam telah bekerja untuk Seto. Entah kapan dan bagaimana mereka bisa bergabung dengan kelompok preman ini, dan kenapa juga sampai tega menyakiti orang jelas-jelas kakak kandung sendiri loh itu. Tapi Seto meminta maaf karena sama sekali tidak mengetahui jika Ryan adalah kakak mereka, sehingga Mutu dan Manik pun disuruh pulang saat itu juga. பாடி கிடைக்கிற வரைக்கும் போட்டது ஆவாதுடா. Saat mereka berdua sedang minum khamr itulah akhirnya terungkap alasan kenapa mereka bisa sampai setega ini. Ternyata semua dilandasi oleh tekanan dan kekesalan terhadap Ryan. Terkesan selalu mengatur dan melarang-larang apapun yang mereka berdua lakukan. Selalu dianggap salah oleh Ryan yang padahal sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk adik-adiknya. Hanya saja Mutu dan Manik tidak menyadari hal itu karena terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Di hari ketika Mutu sedang mencari pekerjaan, ia rupanya tak sengaja bertemu dengan kelompoknya Seto yang pada akhirnya ditawari uang dalam jumlah banyak apabila mau bergabung. Setelah resmi jadi anggota kelompok preman, Mutu langsung mengajak Manik adiknya untuk bergabung juga, dan tanpa sepengetahuan Ryan kakak mereka, Manik diam-diam melakukan pekerjaan kotor dengan alasan membantu biaya pernikahan Durga adiknya. Sekar tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua yang langsung menemui Durga dan memberitahu jika Ryan kakak yang sangat ia sayangi ditikam oleh saudara sendiri yang tiada lain adalah kakak kedua, kakak ketiga, yaitu Mutu dan si Manik. Keesokan paginya, tepat saat acara pernikahan siap dimulai, mereka baru menyadari bahwa Durga telah menghilang. Mutu dan Manik pun langsung menemui Sekar dan bertanya di mana Durga berada. Namun Sekar malah mengatakan terkait mereka berdua yang sudah menikam kakak sendiri, Ryan mungkin akan mengampuni mereka berdua, tapi Durga si bungsu tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka berdua terhadap kakak yang paling disayanginya. அவங்களோட சேர்ந்தே நீயும் நாசமா போயிட்டியாடா. Kepalang tanggung, Mutu dan Manik pun dengan teganya melakukan pembiaran saat Seto berniat menghabisi Ryan dan Durga yang saat ini masih berada di klinik. Seto sudah mengirim beberapa orang ke sana dan inilah yang terjadi. Dan sungguh sangat sakit sekali melihat Durga yang harusnya bahagia menikah hari ini justru malah harus terus terlibat dengan perkelahian dengan para preman demi melindungi kakak tersayang, di mana Ryan sempat tersadar dan berhasil mencegah satu preman menyakiti adik bungsunya.
Tak aman berada di kota ini, ibu dokter yang baik hati pun bersedia membantu Ryan dengan membawa mereka ke gedung kosong yang jauh dari perkotaan. Yang selama lebih dari 9 bulan lamanya, Ryan harus melewati proses pemulihan akibat luka dan cedera parah yang ia alami saat dalam pertarungan. Selama 9 bulan itu pula lah, Mutu dan si Manik pengkhianat pun menjadi semakin dekat dengan majikannya, yaitu Setu. Mereka berdua mendapat jabatan penting, gaji yang lumayan dan banyak sekali, seperti Manik yang dijadikan sebagai admin pribadinya, Mutu yang dibiayai seluruh pernikahannya dengan Mega termasuk kelahiran anaknya. Mereka berdua hidup enak sejahtera, tanpa sadar jika Ryan dan Durga sedang mencoba bangkit untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Tepat pada bulan ke-10, tepat saat anak Mutu sudah lahir dan Ryan sudah pulih dengan sempurna, Sekar pun mewakili Ryan menemui Setu untuk memintanya agar menyerahkan ajudan pribadinya. Sempat bingung dan heran kenapa dengan ajudannya, ternyata si ajudan ini sempat memperkaos Durga sewaktu momen penculikan. Sekar pun menceritakan sedikit tentang masa kecil Durga sewaktu diganggu 3 anak laki-laki yang memegang tangannya Durga di sekolah. Ryan tak segan-segan memotong tangan dan kaki mereka sehingga cacat seumur hidup. Itu hanya baru pegangan tangan loh. Lah ini si ajudan malah merusak masa depannya, sehingga bisa dibayangkan apa yang Ryan akan lakukan terhadap si ajudan koplak ini. வருவான் பேய் மாதிரி வருவான். Setu nampaknya tidak bisa menolak permintaan Sekar setelah mengetahui jika istri keduanya sudah diculik oleh Ryan. Sehingga Setu bersedia menukar ajudannya dengan sang istri yang akan dilakukan esok pagi. Berlokasi di sebuah dermaga, si ajudan akan ditukar dengan istri kedua Setu. Namun Ryan tampaknya lebih cerdas dengan berhasil mendapatkan keduanya yang membuat Setu menjadi sangat marah. Saat sang istri pertama senang mendengar hal itu, Setu mendapat telepon dari istri keduanya yang diturunkan di dekat stasiun. Sehingga Setu pun langsung menjemputnya saat itu juga. Beralih ke si ajudan, bersiaplah menanggung risiko atas perbuatannya terhadap Durga. Ryan rupanya memilih duduk manis membiarkan Durga menyelesaikan urusannya. Dengan sebilah parang tajam, Durga pun memotong satu persatu anggota tubuh si ajudan, hingga balas dendamnya pun berhasil terbalaskan. Tanpa Ryan dan Durga ketahui, Sekar ternyata berhasil ditangkap oleh Setu. Ia dipaksa buka mulut tentang tempat persembunyian Ryan, tetapi Sekar malah tertawa setelah membayangkan tentang apa yang akan Ryan lakukan terhadap Setu, sehingga Setu yang kesal pun langsung menghabisinya saat itu juga. Tepat di malam perayaan, Setu hadir di sana dengan anak buahnya yang berjaga di beberapa titik, di mana Ryan dan Durga terlihat sudah ada di tengah kerumunan. Bahkan Durga sendiri berhasil menghabisi kakak ketiganya yaitu Manik sebagai balasan atas perbuatannya terhadap Ryan. Dari situ giliran Ryan yang akan beraksi. Setu dan Mutu pun dibuat ketar-ketir tatkala Ryan membunuh satu persatu penjaga dan mereka harus terjebak di tengah lapangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah semua penjaga habis, kini yang tersisa hanyalah Setu, Mutu, dan segelintir anak buahnya yang ketakutan. Dan tiba-tiba kurang dari 1 menit, Ryan berhasil membantai anak buah Setu, di mana ia perlahan berjalan mendekati mereka berdua dan terlihat seperti sosok dewa yang punya banyak kepala. Dan bukannya insaf meminta maaf kepada kakak kandung, Mutu si Koploy pun malah membantu Setu menyerang Ryan, yang mana mereka berdua tidak pernah belajar dari pengalaman dan melihat yang sudah-sudah. Padahal sudah sangat jelas jangankan mereka berdua, puluhan preman saja Ryan bantai dengan mudah.
Ryan pun menyiram Seto dengan bensin dan berniat membakarnya hidup-hidup. Disitulah Seto seketika teringat dengan ucapan Sekar ketika ia tersenyum sambil membayangkan apa yang Ryan akan lakukan terhadapnya. Dan tersisa Muto yang sejak awal sudah jadi beban dan bikin banyak sekali masalah. Ryan sebenarnya mau-mau saja mengampuni Muto dengan apa yang ia lakukan terhadapnya. Tapi masalahnya, ini melibatkan Durga, adik bungsu kesayangannya yang harus kehilangan kesuciannya. Sehingga Ryan tidak akan ragu-ragu menghabisi pengkhianat seperti Muto ini. Pada akhirnya terungkaplah jika semua aksi ini ia lakukan tidak sendirian. Ia rupanya sudah punya kesepakatan dengan si komandan dan membiarkan Ryan melakukan hal ini tanpa khawatir akan dipenjara. Karena sejatinya apa yang Ryan lakukan adalah membantu pihak kepolisian untuk memberantas para preman yang meresahkan. Karena si komandan adalah orang licik yang tidak ingin meninggalkan jejak dan saksi mata, ia berniat membunuh Ryan yang katanya sebentar lagi akan datang, di mana Ryan dan Durga sendiri terlihat sedang menemui Mega, yang setelah Muto tiada, Mega tak sanggup membesarkan bayinya tanpa sosok ayah, sehingga Ryan diminta untuk merawat keponakannya tersebut. Dan jika si komandan mengira Ryan adalah orang brutal yang hanya menggunakan otot, si komandan sudah salah besar. Ryan adalah orang cerdas yang punya insting tajam. Ia, Durga, dan si bayi pun memilih untuk pergi ke tempat lain dengan naik truk, sama seperti waktu ia kecil, dan meninggalkan si komandan dengan begitu banyak pertanyaan.